Oke, so hari ini kita mau bahas soal ministry, ya. Boleh ditampilin PPT-nya. Aku kasih judul Profound Job. Ada yang tahu arti kata profound? Bulan tahu profound? Ada yang tahu profound? Ya, aku dapat ini dari lagunya Elevation, ya. Profound itu bagus banget. Kata-katanya adalah ini sebenarnya adalah sebuah tugas kita yang mulia, tugas kita yang gede. Aku cuma pengen ngingetin kalian tentang pelayanan itu. Banyak daripada kalian udah pelayanan ya. Ada yang ketua care juga. Ada yang udah pelayanan di sini mungkin 3, 4, 5 tahun lebih. Bahkan kalau kakak leader udah belasan tahun gitu ya. Jadi hari ini sebelum kalian terjun ke pelayanan, aku pengen kita sama-sama punya persepsi yang sama, punya pandangan yang sama soal pelayanan. Jadi aku nggak mau Lily punya pandangan sendiri, terus tiba-tiba Emmanuel punya pandangan sendiri gitu. Mau nggak mau. Jadi kita mau sama-sama punya pandangan yang benar tentang pelayanan di gereja itu seperti apa. Oke? So, yang pertama profound job. Next. Aku pengen kalian tahu dulu sebenarnya waktu kalian sedang melayani itu apa sih yang sebenarnya kalian sedang lakukan gitu ya. Kalian lagi nurutin core kalian kah? Kalian lagi menunaikan tugas yang sebenarnya kalian lagi hindari di rumah kah? Ya kan? Next. Kalian bakal tahu bahwa sebenarnya ministry itu adalah sebenarnya spiritual action. Aku percaya hari ini, sekarang yang aku berada di depan ini sebenarnya spiritual action. Aku nggak lagi perform, tapi aku lagi transmit spirit. Aku lagi transfer roh. Wah, horor ya? Nggak, tapi ini yang benar-benar kita lagi lakukan sekarang. Teman-teman yang ada di depan tadi, Randy, Asher, even dia lagi transmit spiritnya dia. Dia lagi transfer roh. Aku percaya bahwa setiap pelayanan itu adalah spiritual action. We don't perform, we transmit spirit. Dulu waktu aku care, diajarin sama kakak rohani itu soal impartasi. Soal gimana caranya kita bisa berdampak buat orang. Nah hari ini ministry itu adalah soal kita bukan perform di depan, even PAW itu bukan perform di depan, dia lagi transfer. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasa terberkati sama PAW, itu bukan orang yang ada di depan ini, even bukan pemusik, itu Tuhan. So kita mau transmit spirit. Itu yang pertama, jadi kita harus tahu. Dasarnya apa? 1 Petrus 4 ayat 11. Baca yang oranye aja. Do it with all the strength and energy that God supplies. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang yang ada di sini pelayanan, even yang tadi Sevin ada di situ itu bukan tentang Sevin, itu tentang Tuhan. Karena apa? Karena strength dan energy that God supplies dan everything you do will bring apa? Bawa apa? Glory buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan, itu tujuannya. Oke? Jadi kita mau sama-sama pahami bahwa ministry itu transfer roh. Jadi jangan sampai kalian datang ke sebuah pelayanan, kalau kalian dipercaya dalam sebuah pelayanan, kalian jadi pelayan, kalian punya roh yang beda. Ya, para pelayan Tuhan, kalian punya roh yang beda. Jadi kalau misalnya kalian transfer ke orang lain yang nanti kalian akan bersinggungan, usher, even soundman, itu juga transfer roh. Jadi hari ini kita mau tahu bahwa sebenarnya ministry itu transfer roh. Sepakat ya? Katakan kanan kiri transfer roh. Transfer roh. Oke, next. Nah, ini ministry starter. Nah, basic. Sebelum, saat, sesudah. Apa yang harus kalian lakukan sebelum pelayanan? Hei teman-teman yang sudah melayani, check and recheck ya. Kalian udah checklist mana nih sebenarnya udah kalian lakukan sebelum pelayanan. Buat yang belum pelayanan, kalian ingat sebelum pelayanan kan harus ngapain? Saat pelayanan, checklist lagi teman-teman yang udah lama melayani. Bener nggak sih kalian? Ya. Sesudah pelayanan, cek lagi. Nanti kita mau jadi apa sih sebenarnya sesudah pelayanan? Next, waktu nggak banyak. Kita langsung bahas sebelum pelayanan. Boleh next? Oke. Ada 3 hal summary. Karena mungkin akan lebih seru kalau misalnya lebih lama aku ngomong ya. Tapi aku cuma punya waktu 20 menit. Jadi aku summary kan sebelum pelayanan kita harus punya 3 ini. Yang pertama, paham kedudukan kita. Posisi kalian tuh kalau sebagai pelayan kalian harus tahu. Kalian tuh siapa sih? Kalian tuh hambanya Tuhan. Kalian tuh alatnya Tuhan. Even sekarang pun, aku berharap semua yang aku ngomong ini bukan aku, ini Tuhan. Karena kita lagi ngelayani kerajaan Allah nih. Ini bukan kerajaan tiba-tiba Kutai Kartanegara, ya. Bukan kerajaan tiba-tiba Ternate Tidore, bukan. Ini kita lagi ngelayani kerajaan Allah. Jadi waktu kalian melayani dan memutuskan untuk join pelayanan, hal pertama yang harus kalian tahu adalah kedudukan kalian sebagai hamba dan alatnya Tuhan. Enggak lebih dari itu. Sampai sini paham? Kanan kiri katakan hamba dan alat. Lebih kencang lagi, hamba dan alat.
Jadi kalau misalnya kalian megang kamera even sekarang, itu kalian alatnya Tuhan untuk mendokumentasikan apa yang sedang kalian kerjakan, gitu doang. Lebih daripada itu. Ya, jadi saat yang pertama adalah kalian tahu dulu deh posisi kalian. Tahu posisi kalian itu apa. Dan baru kita benerin namanya motivasi kita. Lihat tuh kata-katanya apa? We don't perform. We apa? Payback. Even kita nggak get paid, tapi aku mau kalian payback sama Tuhan. Tuhan tuh udah terlalu baik sama kehidupan kalian, guys. So saat kalian melayani itu jangan ada motivasi lain. Motivasinya apa? Motivasinya payback, kasih balik ke Tuhan. Ya nggak sih? Semua yang udah melayani, checklist kalian. Kalian tuh kasih semua buat Tuhan nggak sih? Buat yang sudah melayani, kalian perform nggak sih selama ini? Kalian menganggap ini sebagai showcase kalian nggak sih? Kalian menganggap panggung ini sebagai panggungnya kalian nggak sih? Kalau itu kalian masih menganggap itu salah. Kita mau sama-sama benerin dan pandangan kita yang benar. Bahwa sebelum melayani, kita mau benerin motivasi kita. Kita nggak mau impress 1-2 orang. Kita mau impress Tuhan. Amin. Kita mau impress apapun kerjaan kalian. Even di soundman, di mulmet, di chorus buat yang nggak kelihatan sama kalian detik ini. Kalian mau impress Tuhan. Kalian megang kamera, kalian impress Tuhan. Jadi kasih yang terbaik. Nah motivasinya benar. Kenapa? Karena kalian hamba dan alat. No more than that. We don't perform sekali lagi. We pay back, we surrender. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Yohanes 3:30 ini kan. Ini ayat yang buat dunia kayaknya kok Tuhan gini banget ya. Tapi kalau kalian kenal Alkitab lebih lagi, kalau kalian punya hubungan yang benar sama Tuhan, ya emang ini tujuan kita. Purpose driver life juga ngomong gini. Ini harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi saat kalian megang mic, itu bukan tentang kalian yang besar, tapi tentang kalian memberitakan yang besar. Sekali lagi kita ngomongin, kalau lagi pegang mic, kalian lagi pegang kamera, kalian lagi pegang alat kalian, ini bukan tentang kalian yang besar, tapi tentang kalian memberitakan yang besar. Oke? Sekali lagi, itu bukan tentang kalian, teman-teman. Yang ketiga, benerin hati. Kenapa setiap hari kita udah mulai, setiap minggu ya, kita udah mulai untuk berdoa sebelum mulai GC. Itu penting, teman-teman. Kalian tahu Hillsong? Ada yang tahu Hillsong? Hillsong tau ya? Lagunya banyak banget tuh, bagus-bagus ya nggak sih? Lily tau tuh, banyak banget. Ocean, semuanya lagu-lagu Hillsong tuh jago. Sebelum dia memberkati kita semua lewat lagu-lagunya, kalau kalian lihat, mereka 30 menit di belakang bahasa roh. Jadi kadang-kadang kita tuh kelihatan sama apa yang di depan, tapi kita lupa sebenarnya sebelum pelayanan ini megang penting banget saat kita pelayanan. Saat Hillsong memberkati gitu ya, 49 negara kalau nggak salah waktu itu. Dia keliling 30 menit, even sejam sebelum mereka tampil, mereka bahas Arab. Jadi aku tuh pengen kita punya mindset yang sama, bahwa sebelum pelayanan, siapin hatinya kalian. Kepancar guys. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, we don't perform, we transmit spirit. Kenapa Hillsong dikenal dengan nggak pakai bahasa roh kalau di depan itu, Hillsong lah. Terus bilang, wah dia kayaknya dia nggak karismatik lah, dia nggak apa. Tapi sebelum dia tampil di depan, dia di belakang bahasa roh 30-1 jam. 30 menit sampai 1 jam. So teman-teman, sebelum kalian main, siapin hati deh. Jangan tiba-tiba datang 8:30 pas gitu misalnya. Kalian megang, kalian lagi ada tugas, terus kalian datangnya mepet. Doa aja enggak kalian. Datang ke Tuhan aja enggak. Aku pengen kalian benerin hati kita. Jadi sebelum pelayanan ini penting banget. Ini 90% dari kesuksesan kalian dalam pelayanan. Yang pertama, tahu kalau kalian hamba dan alat. Kalau kalian jadi hamba, kalian gak boleh mencuri namanya kemuliaan raja. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin motivasi, payback, surrender. Itu udah terlalu baik. Jadi kalau kalian nanti dikasih kepercayaan, payback. Benerin hati, karena kita transmit spirit. Yang kedua, saat pelayanan. Aku tuh dulu main basket, tidak mencerminkan sebenarnya dari body ya. Tapi dulu sebelum main, coachku selalu bilang, sebelum main play hard. Nah aku inget banget gitu, karena kalau misalnya dulu zaman dulu aku main basket, aku tuh hal terakhir yang diomongin sama pelatih adalah play hard. Dan kalau misalnya kita melayani sekarang ya serve hard, melayani dengan sungguh. Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani-nyala. Ya, bukan berarti tiba-tiba waktu kalian megang kamera kan harus loncat-loncat kayak goyang, dimarahin Dave nanti hasilnya nggak bagus. Bukan, tapi hati kalian bener-bener rohnya menyala waktu kalian pegang kamera, ingat kayak gitu. Asher, sambut dengan senyuman yang terbaik kalian. Spirit pertama tuh dari Asher loh guys. Hai Asher. Ya sih?
Spirit pertama itu dari action. Para PAW juga, ya nggak sih? Itu tuh transfer spirit banget. Jadi serve hard, layani dengan sungguh, layani dengan sungguh. Yang kedua, lakukan dengan cinta. 4 ini basic, komitmen dan taat otoritas. Kalian masuk nggak bisa langsung tiba-tiba jadi koor gitu ya. Kalian harus tahu, kalian harus taat sama otoritas. Itu penting. Datang tepat waktu, no excuse, hujan dikit atau tiba-tiba batuk dikit udah selesai gitu ya. Enggak kak, kayaknya aku batuk sedikit, aku nggak mau melayani. No excuse. So bring your A game. Setiap kali apapun yang kalian dipercayakan, kasih yang terbaik. Kalau ngomong soal cinta teman-teman, kalian lebih tahu daripada aku. Cinta kalian kayak hubungan cintanya maksudnya bukan cinta sama sepantaran kalian juga, enggak ya. Cinta kalian deh, cinta kalian sama Roblox. Gimana caranya kalian menunggu hari Sabtu dan Minggu untuk berduaan dengan Roblox setiap hari, ya nggak sih? Kayak gitu loh. Ya kan, Roblox, ya bener nggak sih? Kalian Roblox nggak sih? Aku nggak main Roblox sih, tapi kan kayak main Roblox. Ya sih? Buat yang sudah punya crush, gimana caranya kalian nabung setiap hari untuk bisa membelikan dia saat ulang tahun sesuatu itu kayaknya itu cinta kalian lebih tahu daripada aku. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya sekarang kalian ngerjain pelayanan nggak dengan cinta, kalian tuh nggak ada jaya juangnya gitu loh. Nah, kalian nggak akan nunggu-nunggu hari Sabtu dan Minggu, karena kalian Sabtu dan Minggu lebih cinta sama Roblox daripada pelayanan. Nah, pelayanan itu harus dibuat kayak gitu. Pelayanan mungkin kalian nggak tiba-tiba Senin sampai Sabtu gitu ya, kayak Kak Andy kan Senin sampai Minggu full gitu ya, Senin doang libur. Nah, kalian kan mungkin Sabtu Minggu. Buat itu jadi satu momen di mana kalian tuh, aku mau WL di sini. Ya nggak sih? Kayak kalian, aku mau main Roblox, aku mau beli skin A, skin B, skin C, aku mau main di sana, aku mau naik gunung di Roblox, gitu loh. Hal kayak gitu yang sebenarnya kalian lebih tahu cintanya kayak gitu. Nah, hal itu yang aku pengen tanemin, bahwa sebenarnya saat pelayanan lakukan dengan cinta, lakukan dengan gimana caranya saat kalian main Roblox sebegitu antusiasnya, ya kayak gitu. Hari ini kalian melayani apa? Antusias. Kerjakan dengan baik. Bawa talenta terbaikmu dengan kasih kehadapan Tuhan. Karena ini bukan tentang showcase kalian berdiri sini dengan bakat talenta, bukan. Ini tentang bakat dan talenta kalian yang kalian kasih sama Tuhan. Oke, sisanya ke belakangnya cuma spirit, guys. Yang harus kalian kerjain adalah saat kalian berdiri di sini, dimanapun kalian ditempatkan, pertama bukan bakat talenta kalian yang kalian share ke teman-teman di sini, bukan bakat dan talenta kalian yang kalian kasih sama Tuhan. Oke, kalau 1, 2, 3 ini favorit. Apapun yang kamu perbuatan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, melakukan sesuatu harus dengan cinta dulu. Yang terakhir, ya, sesudah pelayanan. Ini aku mau ngomong nih, karena bakal jadi batu sandungan nih tiba-tiba kalau misalnya kita nggak paham soal sesudah pelayanan. Jangan star syndrome. Apapun pelayanannya gitu ya. Karena di panggung ini misalnya, kadang-kadang kita ngerasa ada komplimen, ada pujian, suaranya bagus banget ya. Kayaknya kamu kalau misalnya megang kamera kamu kayak wah bagus banget. Kamu nggak goyang, apa sih bahasanya anak-anak kamera itu apa sih? Nggak gelap, bagus, gitu lah, videonya juga bagus, editannya bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang membuat kalian jadi star syndrome tuh. Ya sih? Don't seek credit or recognition. Kita di sini tuh nggak nyari itu. Teman-teman, jangan star syndrome setelah kalian melayani. Kita nggak nyari kredit, kita receive correction. Ini kesinambungan ya. Bukan tiba-tiba kalian ngerjain ini aja. Bukan ngerjain sesudah aja, tapi ngerjain saat dan sebelum. Karena kalau misalnya kalian sudah benar, kalau misalnya kalian sudah tahu sebelum, kalian bakal tahu bahwa receive correction tuh kalian harus tahu. Kalian harus komitmen, harus taat sama otoritas. Ada momen di mana kalian tuh memang lagi nggak bagus aja. Dan itu dikoreksi nggak ada masalah. Dan kan harus buka hati selebar-lebarnya kalau misalnya itu memang kurang bagus. Receive correction, teman-teman, ini paling penting. Karena kalian akan ketemu sama manusia-manusia dulu nih. Besi menajamkan besi. Ya nggak sih? Kalian bakal bersinggungan sama orang-orang di sini. Jadi aku mau kasih tahu kalian, jangan star syndrome, jangan ngerasa paling jago, jangan ngerasa suaranya paling keren, jangan ngerasa pegangan kamera paling hebat, jangan ngerasa hidupnya paling jago karena melayani di mana-mana. Enggak. Don't seek credit, receive corrections. Kalau kalian dapat komplimen, kamu bagus banget deh suaranya, buat Tuhan. Compliment is only for God. Karena sekali lagi teman-teman, aku ingetin, it's not about you, it's
all about God. Jangan salah sindrom. Yang kedua, paling penting, berbuah. Guys, seberapa banyak pelayan Tuhan yang sudah melayani di sini di luar nggak jadi apa-apa. Jangan sampai. Makanya sebelum dan saat itu penting. Saat kalian tiba-tiba ngomong sebelum dan sesaat kalian kerjakan, aku yakin pasti kalian berbuah. Berapa banyak kita dari pelayan Tuhan juga nggak berbuah banget di luar. Aku lupa dia WL-nya Hillsong atau WL-nya siapa gitu ya. Ya sekarang merasa bahwa sebenarnya dia udah diagung-agungkan sama orang-orang. Sekarang dia nggak melayani lagi di Hillsong. Dia nggak percaya Tuhan. Kalian tahu tuh segede itu Hillsong. Segede itu juga iblis pengen itu hancur. Jadi aku cuma pengen ngomong kayak gini nih. Ini juga buat aku. Bukan berarti dari tadi awal sampai akhir aku gak ngomong sama diriku sendiri. Sebelum dan saat pelayanan itu penting. Karena sesudah pelayanan kita bakal jadi buah yang benar apa enggak. Mulai dari yang terdekat. Buat kalian, para pelayan Tuhan. Jangan tiba-tiba kalian 5 hari di dalam gereja sampai malam kalian gak pernah pulang. Itu juga gak jadi berkat guys. Even kalian di gereja itu bukan pembenaran. Tiba-tiba kalian dari pagi sampai jam 10 malam gitu ya di gereja. Aku di gereja kok tempat yang holy. Ya enggak juga. Kalian juga harus jadi berkat buat keluarga kalian. Orang tua kalian juga butuh kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa pelayanan itu jadi salah satu benteng kalian untuk tidak ada di rumah, itu juga salah. Yang pertama, yang paling dekat, berbuah bagi sekitar kalian buat keluarga kalian. Pelayan Tuhan ngomong di luar tiba-tiba ngomong kotor. Paling terkenal tiba-tiba di sini paling holy, di luar paling nggak bener. Nah, itu juga jadi bukan jadi berkat guys. Karena poin pentingnya kita melayani itu di akhir itu adalah kita jadi suratan terbuka. Kita jadi apa? Kita jadi medianya Tuhan supaya orang melihat Tuhan tuh lewat kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, jadi berkat. Satu lagi soal berbuah. Ini penting. Deep down, ministry is about your relationship with God. Teman-teman, tinggal 2 menit lagi ya. Jadi, aku mau sharing. Aku tuh baru join JC itu 2023. Ya. Tapi aku sudah mulai melayani sebenarnya itu dari kelas 3 SD di Medan sampai SMP. Dulu main banner juga tidak mumpuni dengan badan segini sekarang ya. Dulu masih segini, masih bisa lompat-lompat ya. Sekarang udah ngos-ngosan. 13 tahun aku absen karena aku ngerantau. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kenal aku adalah orang baru gitu ya. Karena dulu aku 13 tahun ngerantau. Kalian lahir aku ngerantau lah, kira-kira gitu lah. Ya gampangannya. Nah, jadi aku balik lagi di sini terus aku ngomong sama Cik Christine, aku pengen melayani di sini karena pertama kali aku encounter Tuhan itu di sini. Deep down, itu yang aku ngomongin sama Cik Christine ya. Deep down itu bukan itu sebenarnya. Jadi yang pertama kenapa aku pengen melayani di sini adalah aku tuh pengen dijagain sama Tuhan. Hidupku 13 tahun yang kedua, 13 tahun kedua tuh berarti 14 tahun sampai 27 tahun itu tuh enggak yang tiba-tiba deket-deket banget sama Tuhan, enggak. Jatuh sering, bangun jarang. Jadi jatuhnya sering, bangunnya jarang. Nah itu tuh aku tuh. Nah sampai pada akhirnya aku ngerasa kayak aku gak bisa deh hidup kayak gini terus. Dan aku datang ke Cik Christine buat aku pengen melayani di sini. Pertama karena memang aku encounter Tuhan di sini, yang kedua aku pengen dijagain sama Tuhan dalam pelayanan. Karena apa? Karena step pelayanan itu sebelum, saat, sudah itu tuh sebenarnya hubungan kalian sama Tuhan. Ya nggak sih? Nih aku ulangin lagi deh. Pelayanan itu sebenarnya itu tentang kalian sama Tuhan. Tentang kalian sama Tuhan. Karena apa? Karena sebelum melayani kalian harus berdoa, kalian harus benerin motivasi, kalian harus tahu kedudukan kalian. Saat pelayanan kalian harus lakukan dengan cinta. Cintanya bukan sama cewek-cewek atau cowok-cowok di sebelah kalian, bukan, tapi sama Tuhan. Yang ketiga, sesudah pelayanan kita mau jadi orang yang berbuah. Jadi sebenarnya konsep pelayanan itu adalah konsep dimana itu menjaga kalian untuk tetap on the track sama Tuhan.